salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 9 Kabupaten Rebo, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 9 Kabupaten Rebo, yang terhormat Bapak Ibu guru, wali kelas, dan juga staf tata usaha SMA Negeri 9 Kabupaten Rebo. Selanjutnya kepada peserta didik SMA Negeri 9 Rebo yang saya banggakan, yang diharap-harapkan prestasi dan sifat partisipasinya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini adalah jadwal technical meeting dalam acara virtual class meeting yang pertama kali akan kita adakan berkaitan dengan masa pandemi, sehingga kita tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan class meeting secara tatap muka secara langsung. Maka kami, saya dan selaku pembina OSIS melakukan kegiatan secara daring atau online dengan cara yaitu dengan melakukan lomba-lomba class meeting secara virtual. Untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen, tentang bagaimana sistem perlombaan yang akan kita laksanakan pada 2 minggu ke depan. Ya, ini adalah technical meeting virtual class meeting pengurus OSIS SMA Negeri 9 Rebo untuk masa periode 2020-2021. Oke, latar belakang diadakannya class meeting virtual. Sekolah di masa pandemi, seperti yang kita ketahui bahwa semua sekolah di masa pandemi ini sesuai dengan peraturan keputusan Pak Menteri bahwa kita diminta untuk melakukan pembelajaran secara daring, kita belajar dari rumah untuk agar kita tetap dalam posisi aman dan proses belajar mengajar tetap berlangsung, untuk mengurangi tekanan dan lain sebagainya yang terjadi terhadap siswa. Maka kegiatan rutin class meeting yang dilakukan setelah ujian menjelang terima lapor kami adakan secara virtual juga. Kenapa virtual? Karena sampai hari ini sama-sama kita ketahui bahwa di wilayah kita juga masih zona oranye dan sangat tidak memungkinkan untuk diadakan class meeting secara tatap muka. Karena dengan mengadakan class meeting secara tatap muka, kita akan melakukan kerumunan. Di situ akan ditakuti akan menjadikan klaster-klaster baru dalam penyebaran COVID. Oleh sebab itu, ini adalah menjadi salah satu ajang yang kami lakukan untuk memberikan refreshing bagi peserta didik di SMA Negeri 9. Lanjut, tujuan dari virtual class meeting ini masih sama dengan class meeting pada umumnya, yaitu memberikan kegiatan positif pada peserta didik dengan melakukan kegiatan yang dapat dilakukan secara virtual setelah melakukan kegiatan ujian. Nah, harapannya lomba-lomba ini adalah lomba-lomba yang akan dapat peserta didik SMA Negeri 9 gunakan untuk mengisi waktu-waktu kosong atau waktu-waktu libur di masa pandemi ini. Karena jangka waktu yang akan kami gunakan, jangka waktunya sangat panjang, sehingga peserta didik dapat memanfaatkannya untuk menyempurnakan kegiatan lomba-lomba yang ada. Nah, tujuan berikutnya membiasakan peserta didik dalam mengikuti kegiatan virtual yang terintegrasi pada perkembangan teknologi dan informasi komunikasi dengan dalam menyambut era industri 4.0. Sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia sedang proses menyesuaikan dalam era industri 4.0. Padahal di luar sana itu mereka sudah menuju ke era industri 5.0. Ya, kita sudah terlambat sebenarnya, tapi jangan ada kata terlambat untuk berusaha. Nah, inilah komitmen kami terus
menyelaraskan kemampuan-kemampuan kita hingga mencapai ke era industri 4.0 secara kemampuan di luar kegiatan pendidikan secara umum. Nah, seperti yang kita lakukan secara daring, kita sudah menggunakan platform seperti Google Classroom dan lain sebagainya dalam pembelajaran. Nah, kali ini kami berharap bahwa anak-anak semuanya peserta didik SMA Negeri 9 dapat memanfaatkan apa yang ada, yang dimiliki, potensi-potensi diri yang tersimpan, kreativitasnya dan partisipasinya jelasnya untuk mengikuti lomba-lomba yang akan diadakan selama kurang lebihnya sekitar 3 minggu ke depan, ya, dengan memanfaatkan kamera, handphone dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan kemampuan dan prestasi peserta didik di masa pandemi COVID-19. Nah, COVID sudah hampir 1 tahun, belum ada kejelasan kapan akan berhenti. Vaksin sudah mulai bermunculan, tapi belum ada realisasi. Artinya kita mau tidak mau kita tetap harus berprestasi, harus punya skill yang perlu kita tunjukkan dalam dunia pendidikan. Nah, oleh sebab itu kami menginginkan peserta didik di SMA Negeri 9 pada khususnya dapat mengikuti kegiatan ini dengan memanfaatkan teknologi untuk menimbulkan atau mengeluarkan lagi kemampuan-kemampuan yang tertinggal, kemampuan-kemampuan kalian untuk terus menunjukkan prestasi-prestasi menjadi generasi-generasi yang gemilang. Oke, ini adalah cabang lomba yang akan kita lombakan di masa libur kita, ya, yaitu lomba bahasa asing, lomba pidato bahasa asing dengan tema inovasi di masa pandemi COVID-19. Kemudian ada video klip lagu March SMA Negeri 9 Tebo. Yang terakhir kita hanya akan coba 3 dulu, virtual tour SMA Negeri 9 Tebo. Kenapa cuma 3? Nah, kenapa tidak membidangi seluruh aspek, baik itu sains, seni, kemudian masuk kepada religius dan lain sebagainya. Kami akan lakukan terobosan-terobosan itu di masa yang akan datang. 2021 saya tunggu. Event-event setara itu akan kita coba untuk kita naikkan, untuk melihat kemampuan-kemampuan yang ada di peserta didik SMA Negeri 9. Sebagai awal, 3 lomba ini akan kita pertarungkan antar kelas, seperti judulnya kelas mapping, ya, antar kelas, untuk melihat seberapa kemampuan kalian, seberapa kalian punya skill, punya kreativitas, punya rasa empatik terhadap kegiatan-kegiatan virtual yang akan diadakan di SMA Negeri 9 itu. Ketentuan umumnya. Nah, peserta merupakan peserta didik SMA Negeri 9 Tebo. Saya ingatkan, lomba ini hanya untuk peserta didik SMA Negeri 9 Tebo. Kenapa? Karena ini kelas mapping. Tingkatannya masih di skill sekolah. Ya. Kemudian masing-masing kelas mengikuti 3 lomba yang diadakan. Jadi setiap kelas wajib mengikuti 3 lomba yang diadakan. Lomba dapat diikuti oleh lebih dari 1 peserta didik dari kelas yang sama. Nah, jadi misalnya lomba pidato bahasa asing di lokal, otomatis dalam satu lokal itu ada sekitar 20 sampai 35 siswa. Dalam satu lokal itu boleh menampilkan jago-jago bahasa asingnya untuk mengikuti lomba ini. Baik itu bahasa Inggris, misalnya ada 5 orang yang handal dalam bahasa Inggris dan mampu melakukan pidato secara bahasa Inggris, maka 5-5-nya boleh masuk, boleh didaftarkan, walaupun dengan menggunakan 1 nama kelas, tetap bisa diikuti. Kemudian peserta lomba virtual tour dan video klip boleh diikuti secara individu maupun kelompok. Yang kita tahu kalau video klip itu biasanya akan membutuhkan tim. Ya, jadi kalian boleh menggunakan tim, membentuk tim. Kalian juga boleh melakukan pengeditan secara pribadi. Misalnya kalian punya dokumen-dokumen di SMA Negeri 9. Mungkin yang kelas 3 kalian punya dokumentasi selama 3 tahun selama di SMA Negeri 9, kemudian mau kalian edit, kalian jadikan video klipnya, itu boleh sekali. Karya
dibuat dalam bentuk video ya, merupakan kreasi, boleh kalian edit dan lain sebagainya, disempurnakan semenarik mungkin dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Artinya jangan sampai nanti ketika kalian pembuatan video kami dapat laporan, Pak ada siswa Bapak yang berkerumun di daerah tertentu. Jadi saya berharap dalam pengambilan video dan lain sebagainya tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kemudian karya orisinal bukan plagiat ya. Karya orisinal dan bukan plagiat belum diupload ke dalam media sosial. Artinya jangan sampai ini jadi bahan plagiat. Artinya ada orang yang sudah ambil videonya atau mungkin ada beberapa gambar yang mirip orang yang ingin kalian gunakan, maka saya anjurkan untuk mencantumkan nama pemiliknya di akhir atau di awal video ya, karena deskripsi ini nanti videonya jadi hak milik kamu selaku panitia dan juga pengurus OSIS. Jadi harapannya kalian membuat ini tanpa harus mengupload ke media sosial, karena ketika hasil karya kalian sudah masuk ke dalam media sosial, artinya itu sudah tidak milik kami lagi. Jadi ketika itu terjadi, maka secara tidak langsung kami punya hak untuk melakukan diskualifikasi oleh atas karya tersebut. Ya, kemudian karya menjadi hak pengurus OSIS SMA Negeri 9 Tebo yang kemudian akan menjadi arsip pengurus OSIS. Secara tidak langsung video-video ini akan kami tayangkan juga. Jadi itu karya kalian, kalian bisa melihatnya di YouTube OSIS, kemudian ada deskripsi dan lain sebagainya akan bisa kalian lihat di blog ya, blog OSIS, karena OSIS punya blog. Web sekolah tentu akan berbeda, nanti berbeda, fungsinya akan dibedakan. Lanjut, peserta telah subscribe YouTube OSIS SMA Negeri 9 Tebo. Nah, jadi ketika pengumpulan karya, kalian akan diminta bukti bahwa kalian sudah mensubscribe YouTube SMA Negeri 9 Tebo. Kemudian memberikan like, komen positif dan share salah satu video di YouTube SMA Negeri 9 Tebo. Itu juga dibuktikan dengan screenshot. Jadi kalian diminta untuk like salah satu video yang sudah ada. Kalian pilih salah satu video yang sudah ada di YouTube SMA Negeri 9 Tebo, kemudian kalian like, kemudian kalian berikan motivasi, komentar-komentar positif yang nantinya komentar-komentar itu bisa membangun semangat bagi teman-teman yang lainnya, terutama di siswa-siswa SMA Negeri 9 Tebo. Kemudian melakukan share, kalian bisa share link YouTube-nya di status FB kalian atau di status WA dan lain sebagainya. Intinya kalian melakukan share linknya, kemudian kalian screenshot. Oke, jadi ada 4 yang akan kami minta sebagai bukti. Yang pertama, bukti subscribe YouTube pembina YouTube OSIS SMA Negeri 9 Tebo, melakukan like, kemudian komen dan share. Jadi ada 4 bukti yang akan kami minta. Ya. Kemudian lomba diadakan mulai tanggal 15 Desember 2020. Jadi Selasa besok lomba ini sudah bisa dilakukan. Ya. Kapan berakhirnya? Tanggal 16 Januari. Oke, tanggal 6 Januari. 6 Januari sekali lagi saya ralat, sampai 6 Januari 2021. Ya, itu adalah batas akhirnya. Pengumpulan karya tanggal 4 sampai tanggal 6 Januari. Jadi kalian boleh membuat karya-karya kalian, versi kalian dengan kreativitas, dengan penyempurnaan, dan akan kami tagih itu tanggal 4 sampai tanggal 6 Januari 2021. Kemana kalian akan mengumpulkannya? Ke sekretariat OSIS SMA Negeri 9 Tebo. Nah, jika ada hal-hal yang membingungkan, kalian bisa bertanya di grup pramuka, kemudian kemudian ada grup OSIS, kemudian juga bisa menghubungi narahubungnya. Bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Lisria sebagai ketua OSIS kelas 11 IPA, kemudian bisa menghubungi Putri Herlina sebagai wakil ketua OSIS kelas 10 MIPA,
kemudian ada Kurnia Novitasari kelas 10 IIS, kemudian ada Devinisa di kelas 10 IBB, kemudian ada Rika di Departemen TIK, itu ada Rika Aulia 10 MIPA, Septi 10 IIS, dan Danar 10 MIPA. Atau kalian juga bisa menghubungi pengurus-pengurus OSIS lainnya dalam hal informasi-informasinya. Oke, lanjut. Ketentuan khusus dalam lomba bahasa asing. Nah, ini khusus lomba bahasa asing. Pidato berasal berbahasa asing, ya. Bahasa Inggris boleh, bahasa Mandarin boleh, bahasa Jepang boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Jerman boleh, bahasa Prancis pun boleh. Yang tidak boleh itu kalian gunakan bahasa Minang dengan alasan, Pak, itu kan Barat juga, itu Sumatera Barat, ya. Itu Sumatera Barat, bukan bahasa Barat. Atau mungkin gunakan bahasa Sunda dengan alasan itu Jawa Barat. Enggak, ya. Kita positive thinking, bahasa yang akan kita pidatokan adalah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Intinya kalian boleh pilih salah satu, itu yang saya bilang tadi. Di satu lomba ini, ketika satu lokal kalian, misalnya jurusan bahasa, ada 5 orang yang ahli dalam bahasa Inggris, daftar 5 orang dengan di bahasa Inggris. Kemudian ada 2 orang atau 3 orang bisa bahasa Mandarin, daftar 3 orang itu. Ada juga mungkin 3 sampai 7 orang bisa bahasa Jepang. Kalian boleh juga mendaftarkannya. Bahasa Arab bagaimana? Boleh. Intinya itu bahasa asing, bukan bahasa Indonesia. Kalian boleh mendaftar untuk lomba ini. Pertanyaan berikutnya, boleh tidak satu orang ikut lomba lebih dari 2 kali di satu lomba? Misalnya, saya ahli di bahasa Mandarin, ahli di bahasa Jepang, ahli di bahasa Inggris. Maka peserta didik tersebut boleh mendaftar lebih dari 1, ya, boleh mendaftar lebih dari 1. Kemudian judul pidato disesuaikan dengan tema, yaitu inovasi di masa pandemi COVID-19. Ini sempat ditanyakan, apakah ini berupa teknologi atau yang lainnya? Tidak. Ya. Inovasi artinya kan pengembangan. Boleh dari sistem belajarnya, metode belajarnya, sistem belajarnya, atau memang ingin kalian, oh saya punya produk ini belum di produk yang luar biasa, banyak manfaatnya, belum pernah publik sebelumnya, maka kalian berhak sekali untuk mengangkat ini menjadi sebuah pidato. Saya yakin untuk pidato tidak terlalu sulit karena tidak persentase. Sekali lagi, ini bukan persentase. Peserta boleh lebih dari 1 orang, peserta dari setiap kelas. Saya tadi jelaskan, 1 orang boleh lebih daftar dari 1. Juga boleh satu lomba itu diikuti dari beberapa orang yang ada di satu kelas yang sama, ya. Kemudian peserta menyerahkan video dan juga deskripsi terjemahan dari pidato yang disampaikan. Nah, jadi syarat umumnya tadi ada 4, bukti subscribe YouTube, kemudian bukti like, bukti komen, dan juga bukti share. Untuk pidato ini kalian menyerahkan video, ya, video pidatonya, kemudian video kemudian file terjemahan, deskripsi atau file terjemahan dari pidato yang kalian bawakan. Nah, itu untuk lomba pidatonya. Selanjutnya video klip lagu Mars SMA Negeri 9 Tebo. Sama-sama kita ketahui bahwa SMA Negeri 9 Tebo 2020 awal sudah memiliki lagu Mars SMA Negeri 9 Tebo. Ya, kita tahu itu adalah hasil karya dari anak peserta didik SMA Negeri 9 Tebo sendiri. Itu perlu diapresiasi sekali dengan penata musiknya itu Doni Saputra Aritonan. Kemudian vokalnya itu ada Eka Wahyu Ayu Ningtyas. Pada masa itu dia adalah ketua OSIS SMA Negeri 9 Tebo. Kemudian dengan tidak asing lagi Diva kita, Nurul Yani. Jadi dalam konteks ini
ini adalah pencapaian di mana kita punya bisa menciptakan sendiri lagu Max untuk SMA kita. Kemudian ini adalah syarat atau ketentuan yang perlu diperhatikan. Peserta boleh individu maupun kelompok. Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa untuk yang satu ini kalian boleh individu, boleh kelompok. Peserta mengirimkan naskah video dan juga file video. Jadi kalian harus punya naskah videonya, minimal deskripsi dari apa isi dari video klipnya. Apa sih yang digambarkan dari video klip itu? Ya, kalian bisa koreksi lagi, bisa lihat lagi lambang kita yang di belakang itu, lambang SMA Negeri 9 itu. Apa sih artinya? Maknanya bagaimana? Tuangkan dalam lagu Mars video klip kalian agar nyawanya, powernya itu hidup dalam sebuah lagu dan video yang akan kalian buat. Setelah kalian siapkan, kumpulkan juga file videonya. Dari mana kalian dapat lagunya? Nah, lagunya akan kami share di kalian tinggal download ya. Kalian download, nanti kami akan share file lagunya. Kalian bisa download, kalian tinggal memasukkan video klipnya. Ketentuan berikutnya yang mungkin tidak terbuat di slide saya, kalian tidak dibenarkan mengedit vokalnya untuk sementara ini, karena ini adalah keinginan kami untuk menjadikan lagu ini lagu Mas original. Kalian tidak diperbolehkan untuk melakukan editing di lagu tersebut. Kemudian hak cipta. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin hak cipta, ini hak sekolah. Ketika kita sampaikan ini adalah milik sekolah SMA Negeri 9 lagu ini milik SMA Negeri 9 Tebo. Tentu sebagai orang-orang yang hidup di pendidikan dengan mewujudkan sifat cerdas berkarakter yang digadang-gadang oleh Mas Menteri, akan lebih baik kita mengingat bahwa ada orang-orang yang memiliki dan besar dalam pembuatan lagu ini. Ya, sebab itu silakan kalian buat deskripsinya di awal lagu atau di akhir lagu. Jadi kalian di depan itu boleh dibuat judul, di berikutnya mungkin bisa memasukkan nama kalian sebagai editing video atau sebagai aktor dalam videonya, misalnya pencipta video dan lain sebagainya. Namun tolong dimasukkan juga pengisi musiknya, itu ada Bapak Ahmad Zain dan Doni Saputra, dan juga di liriknya ada Nurul Dani dan Eka Wahyu Anintia. Artinya mereka punya hak di sini. Kemudian nanti di editor dan atau yang di tempat lain yang ingin kalian masukkan atas nama kalian, itu sangat boleh sekali, karena itu harus ada ya. Apakah hanya satu orang Pak dalam penulisan editor dan lain sebagainya? Kalian bisa gunakan banyak hal. Boleh penulis naskah, mungkin nama temannya. Misalnya ada punya grup 5 orang nih, penulis naskah, kemudian pengarah, bisa editornya, bisa teknisnya, kameramennya. Jadi bisa dibagi-bagi, walaupun mungkin kerjanya barengan, tapi artinya dalam deskripsi, dalam ucapan-ucapan terima kasih dan lain sebagainya, kalian boleh tambahkan. Ya, intinya untuk penulisan terima kasih dan lain sebagainya, kalian boleh menambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Lanjut di lomba ketiga. Ini sebenarnya ini pemacu, ya. Karena lomba berikutnya adalah virtual tour SMA Negeri 9. Lomba ini tidak mengarah ke satu jurusan. Sekali lagi, lomba ini tidak mengarah ke satu jurusan. Lomba ini mengarah pada kemampuan kalian dalam melakukan inovasi-inovasi, melakukan gebrakan-gebrakan di masa pandemi. Saya ingin melihat bagaimana kalian di masa pandemi. Ya, saya ingin melihat kemampuan kalian, saya ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan selama ini. Apakah kalian tertidur lelap di masa COVID, atau kalian memang orang-orang yang
hidup di pendidikan dengan meluapkan segala kemampuan kalian melalui event awal ini. Ya. Virtual Tour SMA Negeri 9 Tebu, tujuan saya sederhana. Virtual Tour SMA Negeri 9 Tebu ini akan saya gunakan untuk promosi SMA Negeri 9 di tahun ajaran baru 2021-2022. Artinya ketika video kalian tampil, kalian punya andil dalam membesarkan SMA Negeri 9 Tebu. Ya. Tinggal bagaimana kalian melakukannya. Seperti apa sih wujudnya? Ini yang sebelum saya masuk ke persyaratan, saya ingin bercerita tentang wujud dari virtual tour SMA Negeri 9 Tebu. Ini video yang harus kalian buat. Kalian boleh buat seperti vlog. Ya, kalian syuting sendiri, kalian rekam sendiri, kalian jalan dari, kalian kenalkan SMA Negeri 9 dari gerbang atau mungkin dari pinggir jalannya itu. Kalau mungkin orang selama ini lihat, wah, ini 8 itu jalannya jelek sekali. Kalian tunjukkan bahwa kalian masuk ke SMA Negeri 9, jalannya bagus, baik sekali, bagus sekali. Kalian boleh mulai dari pangkal itu, dari bawah itu, sampai ke gerbang, sampai ke jalannya. Ya, nanti akan kami bantu dengan pengurus OSIS akan meminta beberapa video. Video-video ini akan kami usahakan secepatnya. Kami akan meminta oleh kepala lab yang ada di SMA Negeri 9, mulai dari kepala lab komputer, biologi, fisika, kimia, kepala perpustakaan, dan juga ruang-ruang tertentu yang menurut saya ini bukan ruang publik yang bisa kalian keluar masuk seenaknya. Ini saya sampaikan karena saya tidak mau penguasa ruang terganggu hanya karena ada kegiatan lomba. Kalian boleh masuk, tapi hanya di mungkin di ruang belajarnya, tapi di ruang inti, peralatan dan lain sebagainya. Saya sangat berharap sekali kalian minta bantuan OSIS. Di sini OSIS sudah, saya selaku pembina OSIS sudah berkomunikasi dengan penguasa ruang untuk dapat melakukan demo kecil atau memperkenalkan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh SMA Negeri 9 Tebu. Jadi kalian tidak repot lagi menghubungi satu orang, Pak, Bu, kapan punya waktu, kami ingin ambil video di sana. Saya tidak berharap kalian akan mengganggu konsentrasi Bapak Ibu yang ada di lab tersebut. Saya berharap kerjasamanya saya yakin akan berjalan dengan baik. Kalian bisa minta nanti filenya dari kami, dari panitia untuk menggabungkannya. Jadi ketika kalian berjalan dari gerbang, mau mana dulu nih mau dikenalkan. Kantor kah misalnya, kalian masuk ke kantor. Ada ruang tertentu kalian boleh lihat, boleh perkenalkan. Oh ini tempatnya, ini tempatnya, ini tempatnya. Ini ruang tertentu. Nah mungkin satu lagi untuk ruang capsek, ruang bendahara, dan ruang-ruang yang menjadi tempat-tempat yang penting menurut saya. Saya akan usahakan untuk mendapatkan videonya sehingga kalian tidak harus keluar masuk. Karena kalau dari 8 lokal ternyata ada satu saja, lokalnya satu, artinya ada 8 kelompok yang akan bertanya dan masuk ke ruangan tersebut. Ini akan mengganggu pekerjaan Bapak Ibu guru dan juga tenaga pendidikan. Ya. Kemudian kalian boleh masuk ke ruang-ruangan, kalian bisa perkenalkan, oh ini ruang kelas 10 apa, kelas 10 jurusan apa, oh ini kamarnya, oh kelengkapannya seperti ini, apa sih yang khas di situ? Nah, artinya ambil sesuatu yang menarik dari setiap yang kalian lihat, kemudian kalian sampaikan. Intinya kalian belajar dari guide, ya. Kenalkan SMA Negeri 9, tampilkan yang terbaik untuk mereka. Kalau misalnya punya ide, boleh tidak ini punya rekaman video nih, mereka sudah ada anak-anak yang sudah bermain voli, main sepak bola, main menari misalnya. Kalian boleh mencantumkan, boleh memasukkannya, ya. Artinya memang kita ingin memperkenalkan SMA Negeri 9. Itu yang saya maksud virtual tour. Kita datang berlibur, sama-sama kita ketahui bahwa SMA Negeri 9 itu sekolah yang rapi, yang hijau, yang kaya akan pohon-pohonnya, yang rindang, dan juga memiliki
tanaman-tanaman yang tak guna yang bisa dimanfaatkan dan mempunyai nilai lebih dari sekolah-sekolah lain. Dan di situ saya sangat berharap kalian memahami bukan hanya lokalnya, kemampuan jurusannya dan lain sebagainya, tapi juga kompleks. Cara kompleks kalian tuangkan ke dalam virtual tour SMA Negeri 9. Oke, pesan-pesan boleh, ya. Ketika kalian ingin meletakkan, boleh tidak dipesankan, mari gabung ke SMA Negeri 9 atau di akhir acara Pak boleh tidak kami karena ini kita sudah di masa pandemi kita sudah memiliki fasilitas yang mumpuni untuk tatap muka, fasilitas cuci tangan dan lain sebagainya juga sudah ada. Boleh tidak mensosialisasikannya di akhir atau di awal video kami? Monggo, silahkan, saya persilahkan. Ya, jadi kalian perkenalkan, kami yang buat orang yang melihat video kalian nyaman, indah, betah dan ingin kesana. Ya, mudah-mudahan mereka lihat video kalian datang ke SMA Negeri 9 memang menikmati indahnya SMA Negeri 9, hebatnya SMA Negeri 9 bukan karena minta bunga ya. Oke, syarat tertentu, peserta boleh individu atau kelompok dari kelas yang sama, seperti yang saya bilang tadi, boleh. Ada kondisi tadi sempat ada yang tanya ini, boleh tidak satu orang ikut lebih dari satu kelompok. Jadi mungkin si A, misalnya si A, B, C, D, E, A, D, C, D, E, itu di kelompok A. Kemudian 1, 2, 3, 4, ternyata ada si A di kelompok B. Boleh tidak? Boleh. Saya bolehkan. Ya, karena saya ingin melihat kemampuan kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Kami bebaskan kalian mau ikut berapa kali, berapa kelompok dengan lomba yang sama atau beberapa lomba. Ya, jangan khawatir masalah file. Kami siapkan OneDrive dan Google Drive. Artinya kami akan mampu menampung file kalian. Di Google Drive itu ada 500 giga, di OneDrive ada 1 tera, 1000 giga. Jadi jangan khawatir jika terlalu banyak. Kami tidak akan kebanyakan untuk menerima file dari kalian semua. Kemudian peserta boleh lebih dari satu kelompok, dari satu kelas yang sama. Oke. Peserta mengumpulkan naskah dan file video. Jadi kalian tetap diminta untuk membuat naskah atau deskripsi. Ya. Kalian boleh lihat aja di searching bagaimana cara membuat naskah. Naskah seperti ini. Bisa juga kalian menggunakan hanya membuat deskripsi secara singkat juga boleh. Oke. Kemudian, oke, terima kasih. Ini adalah kata terakhir dari saya. Terima kasih banyak, tetap berprestasi di masa pandemi COVID-19. Ini adalah kata-kata yang untuk menutup kegiatan kali ini. Di technical meeting ini, silahkan berlomba, selamat berlomba. Saya yakin kalian mampu, kalian punya kemampuan, kalian bisa berprestasi di masa pandemi. Selalu ingat 3M, untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Saya menggunakan masker juga, karena saya sendirian. Ya. Karena saya sendirian, saya buka masker untuk menjelaskan ini. Jadi kan tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat. Saya tunggu karya-karya kalian tanggal 4 sampai 6 Januari. Silahkan daftarkan diri kalian, tunjukkan bahwa kalian mampu, orang-orang yang bisa, yang akan berprestasi, memajukan dan mengharumkan nama SMA Negeri 9 yang sembuh di dunia pendidikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.